Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Saudaraku semuanya yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Selamat dari segala macam kesulitan, ringan, menengah dan yang berat. Atas izin Allah Subhanahu wa taala dimudahkan segala urusan dan disukseskan serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tanggal 13 Zulhijjah juz 13, dan juz 13 itu ada surat Yusuf, ya kan, ada surat Ar-Ra'd dan ada surah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Yusuf alaihi salatu wassalam, dan surat Ar-Ra'd. Ya. Bahwa yang terekam dan dialami pada tanggal 13 ini adalah masih masuk hari tasyrik. Hari Senin adalah hari tasyrik yang pertama, dan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Haya masih memotong 2 sapi dan 1 kambing. Ya. Jadi yang mulia hari tasyrik 3 hari, 11, 12 dan 13. Ada hal-hal yang dicatat, ya kan, meskipun juga terkait dengan hari lebaran 10, ya kan, 11, 12, 13 tasyrik adalah masalah kepatuhan atau ketaatan yang mutlak, ya kan. Bisa diambil dari Ibrahim alaihissalatu wassalam dan putranya Ismail alaihissalatu wassalam, dan di surat Ibrahim itu sendiri sangat luar biasa. Ada ayat mulai dari 35, ya kan, jadi tentang Nabiullah Ibrahim berdoa di waktu yang cukup lama bahwa masa depan jadi tanah haram yang kering kerontang tandus itu, ya kan, didahulukan supaya tidak ada berhala di sini, karena berhala sesuai dengan pengalaman di Yerusalem, di Palestina itu menghancurkan dan merusak akidah orang, ya kan. Terus siapa yang mengikuti beliau maka bagian dari dia, siapa yang tidak maka diserahkan kepada Allah Maha Pengampun. Ini tempat adalah di saat Nabiullah Ibrahim meletakkan sebagian keluarganya, maka tidak ada jadi harapan sama sekali, kering kerontang, ya kan, tidak ada orang, ya. Maka didoakan supaya pada nanti menegakkan sholat, dan jadikanlah orang-orang pada pengen ke situ, lalu disuburkan, diberikan jadi buah-buahan yang banyak. Didoakan pula, Engkau Maha Tahu kesulitan saya, apa yang ada di hati, ya kan. Sekarang ini dia sangat-sangat sedih, ya, di sini, ya. Lalu jadikanlah nanti kalau jadi orang banyak pada menegakkan sholat, dan juga anak cucu, ya kan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberi aku, ya kan, jadi Ismail dan Ishak. Yang ini ayat antara Palestina dan Makkah. Rabbi ja'alni alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq, ya kan. Inna rabbi la sami'ud du'a rabbi ja'alni muqimas salati. Nah, terus salat wa min dzurriyyati, ya kan, anak cucu, wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya. Inilah apa namanya, diambil dari sisi bagaimana kepatuhan seorang Ibrahim untuk mengikuti dan melaksanakan perintah Allah yang secara rasional sama sekali tidak masuk akal. Nah, gitu. Tidak rasional, ya. Kemudian juga kepatuhan Ismail alaihi salatu wassalam cuman tidak tergambar di sini, ada di ayat lain, yaitu di surat As-Saffat ayat yang 101, 100, 101 dan seterusnya. Ya. Jadi
patuh adalah mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh adalah mutlak kalau kepada Sang Khalik pencipta dan seterusnya, dan Allah juga Maha tahu nanti memberikan slot-slot jadi keringanan-keringanan. Dilihat dari contoh ini luar biasa, dilihat dari contoh yang lain yang ada di surat Ar-Ra'd yang itu adalah merupakan ayat sajdah di bagian dari juz 13 ini, luar biasa, ya kan? Bahwa lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa balighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Orang-orang yang memanggil Tuhan-Tuhan selain Allah dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka jadi mereka orang yang sangat merugi, ya kan? Diumpamakan kayak orang yang mengambil air dengan telapak tangannya kemudian mau diletakkan di mulutnya. Dia menduga sudah nyampe dan ternyata tidak nyampe. Dan itulah orang-orang kafir perumpamaannya begitu. Menyembah selain Allah. Bagaimana lihat yang menyembah selain Allah? Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Ya kan, wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Seluruh yang ada di alam semesta ini adalah tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik secara taat ataupun keadaan kadang terpaksa. Malas ini dan seterusnya. Malas, tapi itu ada tunduk secara syar'i dan ada tunduk secara kauni. Alam semesta ini tunduk secara kauni. Jadi tidak ada yang bisa menentang bahwa kamu lahir, tidak bisa. Tidak ada yang bisa menentang bahwa kamu mati. Tidak ada yang bisa menentang kalau Allah mengirimkan corona. Tidak ada yang bisa menentang kalau suatu saat Allah insya Allah akan mencabut dan menghilangkan corona. Tidak ada. Itu namanya tunduk kauni. Sama dengan orang-orang yang sekarang misalnya dikira hebat, memang masih baru dikasih kesempatan. Kalau udah diambil, ya qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasya. Nah, itulah yang di ayat yang ada ayat sajdahnya itu, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, sujud kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik secara taat ataupun kadang terpaksa. Iblis, siapa bilang iblis tidak taat kepada Allah secara kauni? Karena apa? Dia membangkang, itu adalah jadi di dalam perintah Allah, tapi bahwa dia makhluk Allah, dia tidak bisa membantang. Ada awalnya, ada akhirnya, dia tidak bisa membantah. Ada Allah jadi kiamat, maka dia tidak bisa membantah. Bahwa kamu berada di neraka, Allah, dia tidak bisa membantah. Ini takdir kau. Nah begitu. Jadi sama sekali tidak ada yang bisa membantah. Maka semuanya patuh kepada Allah, baik secara syar'i maupun secara kauni. Maka walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilalum, bahkan termasuk makhluk gaib, makhluk yang tidak bernyawa, yang melekat dengan pohon, dengan orang yang punya bayangan, maka bayangan itu selalu taat dan tunduk kepada Allah melalui dengan fisik yang nyata. Makanya kalau begini ada bayangannya, ya kan, bayangan. Maka bayangan ini pasti ada bendanya. Ketika ada benda, maka akan menunjukkan bayangan ketika ada matahari. Subhanallahil azim. Maka semuanya adalah patuh. Patuhnya manusia seperti patuhnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Patuhnya benda-benda seperti patuhnya semuanya yang ada tadi dan tidak ada. Sama kayak yang ada di ayat 83 surat Ali Imran. Walillahi, bukan wa ila afa ghairu dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Nah gitu. Mau nyari apa lo pada? Mereka pada mau nyari apa? Toh semuanya juga sudah mengalur mengikuti iroda dan kemauan Allah, baik suka maupun tidak suka, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciptakan sifat patuh, sifat tunduk, ya kan, mutlak kepada Allah,
Subhanahu wa ta'ala, karena mau lari kemana juga nggak bisa lari. Kelihatannya kayak bisa lari, tapi ujuk-ujuknya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, harus patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya segalanya, yang punya kekuatan, yang maha awal, yang maha akhir, yang maha langgeng, dan semuanya hilang satu-satu, roboh satu-satu, manusianya hilang, bangunannya dirobohin oleh manusia, diganti bangunan yang lain karena ada bantuan, ya kan, terus jadi begitu habis, ya. Dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada penolakan. Dan kalau mau berseni adalah letaknya di fikih dakwah atau letaknya di seni komunikasi, ya gitu. Mudah-mudahan ada waktu menjelaskan yang namanya komunikasi publik, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.